Maka saling bantah-bantahan di antara mereka. Itu yang Allah mengatakan, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap ada umat yang masuk neraka, dia akan memaki-maki sebelumnya, yang masuk sebelumnya. Mereka dahulu saling bersahabat antara pemimpin dan pengikut. Mereka dulu bareng-bareng, saling mencintai di antara mereka karena ada kepentingan bersama. Tapi ketika mereka masuk neraka, mereka saling berlepas diri. Istabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u. Ketika yang diikuti berlepas diri daripada yang mengikuti. Ketika yang mengikuti berlepas diri daripada yang diikuti. Mereka musuh-musuhan. Jibril Radio, 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet. Pembahasan surat Shad. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas ayat 55 dan seterusnya ya. Sampai ayat 64 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 55, "Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'aba." Setelah Allah menyebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni surga sebagaimana pada pertemuan lalu, bagaimana kondisi mereka yang sangat menyenangkan ya, dengan berbagai macam model-model kenikmatan yang mereka dapatkan ya, berupa makanan, minuman, kemudian kebersamaan, bidadari dan yang lainnya. Maka Allah menyebutkan tentang penghuni neraka dan juga model-model siksaan yang mereka dapatkan. Jadi di antara manhaj Qur'ani yaitu menyebutkan, jika telah menyebutkan penghuni surga, biasanya Allah menyebutkan penghuni neraka atau sebaliknya ya. Jadi ada targhib, ada juga tarhib ya. Targhib itu motivasi sehingga disebutkanlah penghuni surga dengan berbagai macam kenikmatannya, dan juga ada tarhib yaitu peringatan sehingga disebutkan tentang penghuni neraka dan juga siksaan-siksaannya. Sehingga madu'in atau audiens lalu berada pada khauf dan raja, pada khauf dan raja. Bukan hanya menyebutkan kenikmatan saja tanpa ada peringatan, atau sebaliknya hanya menyebutkan peringatan tanpa ada motivasi. Tetapi Al-Quran menggabungkan keduanya, dan ini dalam banyak surat demikian. Ini manhaj Qur'ani. Demikian juga para dai hendaknya pun demikian, selain menyebutkan motivasi juga menyebutkan peringatan atau sebaliknya. Jangan sampai seorang dai hanya targhib tidak pernah tarhib ya. Atau sebaliknya hanya tarhib, memberi menakut-nakuti, tidak pernah memberi motivasi. Tapi menggabungkan keduanya. Setelah Allah menyebutkan tentang penghuni surga dan berbagai macam kenikmatannya pada pertemuan sebelumnya, Allah masuk pada pembahasan paragraf baru tentang penghuni neraka dengan berbagai macam model siksaannya. Kata Allah, hadza, dan ini hadza ismul isyarah lil qarib ya. Inilah, maksudnya inilah yang dirasakan oleh penghuni surga dan nikmat-nikmatnya, kenikmatan yang mereka rasakan. Hadza, yaitu yang sebagaimana yang telah saya jelaskan. Inilah penghuni surga dan berbagai macam kenikmatan yang mereka rasakan. Setelah itu, wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Dan sungguhnya ada model lain, yaitu bagi orang-orang at-taghin yang melampaui batas ya. Mujawazina lil had, yang melampaui batas. La syarra ma'ab, benar-benar mendapatkan maaf, maksudnya marji', tempat kembali, atau munqalab, tempat kembali yang terburuk. Wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Sungguhnya bagi orang-orang yang melampaui batas mendapatkan tempat kembali yang terburuk. Di sini lit-taghina li lam lil ikhtisas, sebagaimana dijelaskan oleh At-Tahir bin Asyur dalam Tahrir wa Tanwir. Allah mengatakan khusus bagi orang-orang yang melampaui batas, mereka mendapatkan tempat kembali yang terburuk. Adapun at-taghina di sini ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan adalah seluruh penghuni neraka, karena seluruh penghuni neraka pasti melampaui batas. Sebagian ulama mengatakan ini maksud dengan at-taghin adalah pembesar-pembesar dari penghuni neraka, itu Abu Jahal dan teman-temannya ya. Itu pembesar-pembesar dari penghuni neraka Jahannam. Karena setelah itu Allah akan menyebutkan model lain, yaitu para pengikut. Jadi di awal ayat-ayat ini Allah menyebutkan tentang pembesar-pembesar neraka, penghuni neraka Jahannam. Si Abu Jahal, kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Abu Jahal,
Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, ya, Al-Walid bin Utbah, Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il dan teman-temannya. Wa inna lit-taghina la syarra ma'ab, sungguhnya bagi orang-orang yang melampaui batas yaitu pembesar-pembesar penghuni neraka jahanam la syarra ma'ab, mendapatkan tempat kembali yang terburuk. Apa tempat kembali yang terburuk tersebut? Jahannam. Jahannam. Sehingga dia mengatakan jahannam ini adalah badal dari syarra ma'ab. La syarra ma'ab yaitu jahannam. Jahannam, ya. Yaslaunaha fa bi'sal mihad, yang mereka masuk ke dalamnya, ya, dibakar di dalamnya. Fa bi'sal mihad, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat tidur, ya, seburuk-buruk tempat tidur. Jahannam ada khilaf di kalangan para ahli tafsir dan juga para ahli bahasa Arab, ahli lughah, apakah dia Arabiyah atau Mu'arrab. Dalam lafaz-lafaz Al-Qur'an asal Arabiyah memang dari bahasa Arab, dan ada yang namanya Mu'arrab. Mu'arrab itu dari bahasa asing kemudian diarabkan, ya. Di antaranya para ulama khilaf tentang jahannam. Ada yang mengatakan jahannam memang asalnya bahasa Arab dari bi'run jihinnam atau bi'run jahannamu, yang maknanya bi'run ba'idatul qa'r, yaitu sumur yang sangat dalam. Itu muasal kata jahannam. Ada yang mengatakan ini mu'arrab. Mu'arrab itu berasal dari bahasa asing kemudian diarabkan. Dan ini pun para ulama yang mengatakan jahannam adalah mu'arrab, mereka pun khilaf. Ada yang mengatakan dari bahasa Parsia, ada yang mengatakan dari bahasa Habasyi, ada yang mengatakan dari bahasa Ibrani. Disebutkan bahwasanya ada yang mengatakan dari bahasa Ibrani, dahulu ada sumur, tempat pembuangan orang-orang jahat, dilemparkan di situ, ya, di sekitar Quds yang namanya Jihanum, ya. Hanum maksudnya nama wadi tersebut, lembah tersebut. Jihanum itu lembah Hanum, sehingga ketika dalam orang-orang Yahudi jika menyebut tentang suatu yang buruk, mereka mengatakan Jihanum. Kau akan dilemparkan di Jihanum, dilemparkan di lembah tempat pelemparan orang-orang jahat. Ini pendapat, ya. Ada yang mengatakan dari bahasa Habasyi, ada yang mengatakan dari bahasa Persia. Allah alam bisawab, tapi intinya makna dari jahannam adalah bi'run ba'idatul qa'r, yaitu asalnya dari sumur yang sangat dalam. Kita tahu nama neraka namanya macam-macam. Ada sa'ir, ada nar, ada jahannam, ada ladha. Nama neraka sangat banyak dan masing-masing ada sakar. Jadi masing-masing nama tersebut memiliki makna-makna tersendiri. Masing-masing nama tersebut memiliki sifat tersendiri. Dan di antara nama-nama neraka adalah jahannam. Jahannam tadi maknanya adalah neraka itu terus sangat dalam, sangat dalam. Dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah mendengar suara wajibah, suara seperti sesuatu yang jatuh. Maka Rasulullah SAW berkata, "Tahukah kalian suara apa ini?" Kata para sahabat, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Maka Rasulullah SAW mengatakan, inilah suara hajarun rumiya fi jahannam, ya, mundu sab'ina kharifan. Ini batu yang dilemparkan di neraka jahannam sejak 70 tahun yang lalu, dan dia terjatuh dan sekarang jatuh tiba pada qa'riha, sampai tiba pada dasarnya. Yang menunjukkan bahwasanya neraka jahanam sangatlah dalam, ya. Ada batu kita lemparkan jatuh 70 tahun, berarti sangat-sangat dalam neraka tersebut, dan neraka sangatlah luas, ya. Dalam dan sangat apa? Sangat luas. Dalam dan sangat luas. Makanya disebutkan dalam hadis-hadis bagaimana penghuni neraka jahanam dibesarkan tubuhnya, ya. Dibesarkan apa? Tubuhnya sampai ada yang giginya seperti gunung Uhud, ya, besar sekali. Dan neraka jahanam sangat-sangat apa? Sangat luas. Makanya dilemparkanlah matahari, bulan, dilemparkan dalam neraka. Neraka sangat luas, luas dan sangat dalam, ya. Sehingga ketika neraka sangat luas dan dalam, bisa dibayangkan bagaimana sirat yang diletakkan di atas neraka tersebut. Dilewati sangat lama. Kecuali orang beriman, maka mereka lewati sirat dengan cepat. Kalbarq, seperti cahaya, ada yang seperti
ka'jawidil khail, seperti kuda-kuda yang berlari dengan cepat, ada yang seperti onta, ada yang berlari. Tapi intinya neraka sangat dalam dan sangat luas ya. Maka pembesar penghuni neraka jahanam tersebut dilemparkan di neraka yang sangat dalam. Mereka dibakar yaslaunaha, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dibakar, dipanggang, yang di mana api memanggang mereka dari segala sisi, dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri. Tidak ada satu sisi pun yang luput dari panggangan tersebut. Fabi'sal mihad, dan itulah seburuk-buruk al-mihad. Al-mihad secara bahasa artinya tempat tidur, tempat orang istirahat. Dan Al-Quran menggunakan lafal seperti ini adalah untuk mengejek ya. Fabi'sal mihad, seburuk-buruk tempat tidur. Bukan tempat tidur, mereka tidak ada istirahat. Mereka tidak ada istirahat. Disiksa. Siksaan mereka tidak ada yang off, selalu disiksa dari satu siksaan ke siksaan berikutnya. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulit mereka hangus, kami gantikan dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Jadi tidak ada istirahat bagi mereka. Mereka diliputi oleh api dari atas maupun dari bawah. Mihad maksudnya tempat secara bahasa artinya tempat istirahat. Tapi sebenarnya bukan tempat apa? Istirahat, cuma ejekan saja ya. Lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash, dalam surat Al-A'raf. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka min jahannam mihadun, mereka tempat tidur alas tikar dari neraka. Wa min fawqihim ghawash, dan seliputnya juga dari api. Dari bawah api, dari atas api. Jadi api yang meliputi mereka. Dalam ayat yang lain, lahum dhulalum minan nari wa min tahtihim dhulal. Ya. Mereka ditimpa dengan api yang berlapis-lapis dari atas, wa min tahtihim dhulal, dan juga api dari bawah yang berlapis-lapis. Api yang berlapis-lapis kemudian menghantam mereka dari atas, dari bawah. Li'adzubillah. Jahannam yaslaunaha fabi'sal mihad. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hadza falyadhuquhu hamimun wa ghassaq. Dan inilah ya, maka silakan merasakanlah azab tersebut, hamimun wa ghassaq. Yang azab tersebut adalah hamim, yaitu minuman yang sangat panas ya. Ya. Wa sukuma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum, dalam surat Muhammad, wa sukuma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum, mereka diberi minum dengan hamim, air yang sangat panas, kemudian masuk dalam perut mereka, kemudian mencabik-cabik usus mereka. Ya. Mencabik-cabik usus mereka. Penghuni neraka jahanam, mereka lapar dan haus. Di antara siksaan yang mereka rasakan, mereka lapar dan haus. Ya. Dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan, an afidhu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Ketika mereka melihat penghuni surga makan dan minum, mereka minta dibagi. Ya, wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Wahai penghuni surga, berikanlah kepada kami minuman atau rezeki yang Allah berikan kepada kami. Lapar dan haus. Sebenarnya mengatakan mereka karena tersiksa 50.000 tahun di padang mahsyar, mereka benar-benar kelaparan, mereka benar-benar kehausan. Ketika mereka masuk neraka, mereka juga lapar dan haus. Kalau mereka tidak makan, mereka kesakitan. Kalau mereka tidak minum, mereka kesakitan. Sementara makanan dan minum tersedia, semuanya siksaan. Tapi mereka harus minum. Mereka harus minum dan mereka harus makan. Tapi minuman yang tersedia adalah hamim ghassaq. Apa itu hamim atau ghassaq? Hamim adalah air yang sangat panas, yang kalau diminum masuk dalam perut mereka, tapi mencabik-cabik usus mereka. Faqatta'a am'a'ahum, maka usus mereka tercabik-cabik air tersebut, dan mereka harus minum. Kalau usnya tercabik-cabik, diperbaiki lagi oleh Allah, disiksa lagi, terus dan demikian. Adapun ghassaq maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ghassaq adalah semua cairan bau yang keluar dari
tubuh penghuni neraka jahanam, keluar nanah, keluar darah, keluar luka, keluar dari kemaluan mereka, sodid, nanah dan yang lain semuanya gossak. Semua cairan yang bau yang keluar dari tubuh penghuni neraka jahanam tidak dibuang, dikumpulkan, diminumkan kembali kepada mereka. Tentunya seorang tidak akan mau minum nanah, darah yang keluar dari luka, jijik menjijikkan, udah bau. Ya. Ini makna sodid. Ini diantara minuman yang mereka rasakan. Ini salah satu pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang lain, gossak ada yang mengatakan adalah minuman yang sangat dingin yang jika mereka minum maka akan menyiksa mereka. Karena seorang bisa tersiksa dengan sesuatu yang sangat panas dan seorang bisa tersiksa dengan sesuatu yang sangat dingin. Sebagaimana kita kalau tinggal misalnya di luar negeri, kalau pas panas kita kepanasan, terganggu, kalau dingin pun kita kedinginan ya. Apalagi dingin tersebut menusuk sampai ke tulang, sakit ya. Dingin tersebut sakit. Sehingga mereka disah dengan sesuatu yang sangat panas dan sesuatu yang sangat dingin. Yang dingin tersebut bukan hanya membuat mereka tersiksa, bahkan merobek tubuh mereka. Sebagaimana api membakar bisa merusak kulit dan daging. Air dingin tersebut juga merusak ya. Kita di zaman di dunia ini kalau kita kedinginan kulit bisa pecah-pecah. Ya, bisa pecah-pecah, bahkan bisa sampai keluar darah dari sebagian orang kedinginan sampai keluar darah dari kaki mereka. Sehingga kedinginan bagaimana dengan siksaan dengan dingin pada hari neraka jahanam. Jadi neraka jahanam ada siksaan dengan api, ada siksaan dengan sesuatu yang sangat dingin sehingga merobek atau membakar tubuh mereka, yaitu merusak tubuh mereka dengan dingin tersebut. Ini pendapat yang mengatakan gossak adalah air yang sangat dingin. Ini pendapat Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Sebenarnya mengatakan gossak menggabungkan dua pendapat. Ini pendapat yang ketiga. Maksudnya gossak adalah nanah, darah, cairan keluar dari kemaluan, cairan dari tubuh penghuni neraka yang sangat dingin. Sifatnya sangat dingin dan rasanya sangat bau dan sangat menjijikkan. Jadi gossak itu adalah nanah tapi sangat apa? Sangat dingin sehingga merobek tubuh orang yang meminumnya. Hadza falyadhukuhu hamimun wa gossak. Sini pembahasan para ulama tentang i'rab ini panjang lebar, antum baca aja sendiri nanti ya. Saya enggak bawa masalahnya Pak. Baik, setelah itu Allah berfirman wa akharu min syaklihi azwaj. Wa akharu min syaklihi azwaj. Wa akhar dan yang lainnya. Wa akharu min syaklihi min syaklil dzalikal adzab azwaj. Berpasangan-pasangan. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan siksaan yang dirasakan oleh penghuni neraka jahanam berupa minuman adalah hamim dan gossak. Apakah cuma itu? Kata Allah tidak. Masih banyak siksaan yang mereka rasakan. Sebagaimana penghuni surga berbagai macam kenikmatan, buah-buahan, ya. Fakihatin katsiratin wa syarab. Ya. Ada berbagai macam buah-buahan, minuman berbagai macam minuman. Ya, bukan satu model, makanan berbagai macam makanan, bidadari dengan berbagai macam model bidadari, ya. Berbagai macam model kenikmatan. Nah, demikian pula siksaan yang dirasakan oleh penghuni neraka jahanam juga berbagai macam model, bukan cuma hamim dan gossak. Maka Allah berkata, wa akharu min syaklihi, dan ada siksaan lain yang semodel dengan itu, azwaj, berkelompok-kelompok. Di sini akharu ada dua qiraah, jumhur membaca dengan akharu yang artinya siksaan yang lain, dan sebagian ahli qiraah membaca dengan wa ukharu min syakli azwaj. Ukharu jamak dari ukhra. Seperti al-kubra jamaknya kubar ya. Ukharu min syaklihi azwaj. Maknanya sama, bahwasanya ada berbagai macam siksaan-siksaan yang lain selain daripada hamim dan gossak. Kalau kita baca wa akharu min syaklihi azwaj, maka maknanya wa adzabun akharu min syaklihi azwaj. Wa adzabun akharu, yaitu adab yang lain, min syaklihi semodel, sejenis tetapi bentuknya lain. Min syaklihi maksudnya sejenis.
Ha di sini kembali kepada al-adzab min syaklihi. Ha dhamir ini kembali kepada al-adzab meskipun tidak disebutkan sebelumnya tapi sudah fi dzihn min syaklihi. Ha kembali ke mana coba antum lihat? Min syaklihi. Dhamir ha kembali ke mana? Tidak disebutkan sebelumnya. Tapi maksudnya adalah azab dengan hamim dan ghasak min syakli al-adzab. Sama seperti Allah berfirman, hatta tawarat bil hijab. Tawarat ta kembali kepada ta'nis kembali mana? Kembali kepada matahari padahal matahari tidak disebutkan sebelumnya tapi sudah ada hadir dalam zihin orang yang membacanya. Meskipun lam yahdzur lafzan walakin hadir dalam zihin sehingga tidak perlu disebutkan secara lafal sehingga dhamir tersebut kembali pembacanya ngerti. Hatta tawarat bil hijab maksudnya sampai matahari tenggelam. Seperti ini juga wa akharu min syaklihi. Ha kembali ke mana enggak disebutkan lafal sebelumnya tapi sudah dipahami maksudnya azab yang lain semodel dengan azab tersebut meskipun bentuknya lain. Kalau kita baca akhar maka wa adzabun akharu min syaklihi azwaj. Tapi kalau kita baca ukharu maknanya wa azwajun ukharu min syaklihi. Wa azwajun ukharu min syaklihi. Ini dijelaskan oleh Tahir bin Ashur ya. Dijelaskan juga sebelumnya oleh Qurtubi dalam tafsirnya. Antum bisa baca ya. Saya cuma memudahkan aja. Wa akharu min syakli azwaj ternyata ada azab-azab yang lain yang berpasang-pasangan. Azwaj dalam bahasa Arab bisa artinya pasangan. Pasangan tersebut bisa sejenis, bisa dua jenis yang berlawanan, dua model berlawanan. Thamaniyata azwaj, min adh-dha'n itsnain wa min al-ma'z itsnain. Allah turunkan berpasang-pasangan. Dari domba jantan betina, dari kambing jantan betina. Ya, seperti zaujain. Kita laki-laki perempuan disebut dengan zaujain yaitu suami istri ya. Ini adalah disebut zauj pasangan dengan dua model yang berlawanan. Dan zauj juga bisa pasangan satu model. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Ya. Kumpulkanlah orang-orang zalim wa azwajahum dan berpasang-pasangan semisal mereka. Para ulama mengatakan koruptor dengan koruptor, musyrikin dengan musyrikin, pezina dengan pezina. Jadi azwaj bisa maknanya berpasangan satu model, bisa dua model yang berlawanan. Makanya masalah hamim dan gosak juga ada khilaf. Tadi ada gosak adalah pasangan zauj sama-sama minuman. Ada yang mematikan gosak dengan yang dingin supaya berlawanan antara hamim minuman yang sangat panas, gosak minuman yang sangat apa? Dingin. Paham atau tidak? Jangan ngantuk ini. Jadi azwaj bisa maknanya pasangan azab yang Allah berikan dengan saling berlawanan, diazab dengan yang dingin, diazab dengan yang panas. Tapi modelnya berbeda-beda terserah Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir rahimahullah ketika membahas ayat ini dia mengatakan contohnya Allah menyiksa dengan su'ud dan huwi. Allah suruh naik dan Allah siksa dengan jatuh. Sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar. Ketika Allah mengancam Al-Walid bin Al-Mughirah yang mengatakan Al-Qur'an adalah qaulul bashar, perkataan manusia, kata Allah di antaranya sa'urhiquhu sa'uda. Aku akan menyiksa dia, membuat dia payah dengan memanjat. Ternyata dalam neraka jahanam ada siksaan modelnya suruh manjat gunung yang sangat panas sehingga ketika seorang memanjatnya kemudian jari-jarinya berguguran tapi disuruh manjat. Sa'urhiquhu sa'uda. Di sisi lain ada siksaan huwi, dilemparkan. Lempar dengan berbagai macam siksaan yang akan menimpanya. Ya. Jatuh ke lembah, disuruh naik gunung. Ini model-model siksaan. Makanan juga macam-macam. Ada namanya zakum ya dan berbagai macam makanan yang Allah berikan kepada penghuni surga. Jadi intinya siksaan yang dirasakan oleh para penghuni neraka jahanam bukan satu model. Wa akharu atau ukharu min syaklihi azwaj. Bisa siksaan yang berpasang-pasangan. Kemudian Allah berfirman, "Hadza faujun muktahimun ma'akum." Inilah fauj. Fauj adalah sekelompok jamaah yang besar. Muktahimun ma'akum, masuk bersama kalian. Masuk bersama kalian.
Setelah Allah bercerita tentang pembesar-pembesar penghuni neraka jahanam, Abu Jahal dan teman-temannya, maka Allah sebutkan ada kelompok lain yang masuk neraka nyusul belakangan, ya. Jadi penghuni neraka tidak satu kali masuk bareng-bareng, ya. Tetapi yang paling parah masuk duluan, kemudian ada yang nyusul belakangan, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, takadu tamayyazu minal ghaidz kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Takadu tamayyazu minal ghaidz, itu neraka jahanam, ketika melihat penghuni neraka jahanam akan masuk, maka dia sangat murka sampai hampir-hampir apinya lepas karena ingin segera membakar para penghuni neraka jahanam. Terdengar gemuruh geramnya neraka, terdengar sehingga neraka ingin lepas untuk mencaplok penghuni neraka jahanam. Tapi ternyata mereka tidak dimasukkan sekaligus, tetapi sekelompok demi sekelompok. Kullama ulqiya fiha faujun, setiap dilemparkan sekelompok. Jadi menunjukkan Allah Maha Adil, penghuni neraka satu-satu tidak langsung semuanya. Bos-bos dulu. Bos-bos dulu, anak buah apa? Belakangan, ya. Demikian juga dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan qala dakhulu fi ummin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap ada sekelompok umat yang masuk neraka jahanam, la'anat ukhtaha, maka dia melaknat yang sudah masuk terlebih dahulu. Yang nyusul melaknat gara-gara kalian. Sehingga di sini Allah menceritakan tentang taghin, yaitu penghuni neraka jahanam yang pertama. Kemudian Allah ceritakan tentang sekelompok penghuni neraka jahanam yang menyusul. Kata Allah Subhanahu wa taala, hadza faujun muqtahim. Iktiham yaitu masuk dengan paksa. Ya, mereka enggak masuk, harus dipaksa, ya. Ya. Dipaksa masuk, ya. Ditolak oleh malaikat Zabaniyah, suruh masuk. Ini masuk bersama kalian. Nah, perkataan ini hadza faujun muqtahimun ma'akum, sungguhnya adalah sekelompok orang-orang yang akan masuk bersama kalian menghuni neraka jahanam. Ini perkataan siapa yang ngomong begini? Hadza faujun muqtahimun ma'akum. Ada yang mengatakan perkataan malaikat. Malaikat Zabaniyah mengatakan, ini masuk sama kalian. Ini perkataan malaikat Zabaniyah atau malaikat penghuni neraka jahanam. Ada yang mengatakan inilah pembicaraan di antara pembesar-pembesar. Abu Jahal ngomong sama Abu Lahab, ini kawan-kawan kita belakangan nyusul. Obrolan di antara mereka. Faujun muqtahimun ma'akum, mereka bakalan masuk bersama kalian. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan perkataan para malaikat, ada yang mengatakan perkataan penghuni neraka, pembesar-pembesar tersebut ngomong di antara mereka. Kemudian mereka berkata, la marhaban bihim, tidak ada selamat datang bagi mereka. Marhaban diambil dari kata rahab. Rahab artinya sa'ah, keluasan. Rahabatul masjid maksudnya pelataran masjid yang luas. Seperti Allah Subhanahu wa taala hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat. Ketika mereka merasa sempit, bumi terasa sempit bagi mereka. Ketika Allah berbicara tentang tiga sahabat yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dihajar oleh kaum muslimin karena tidak ikut perang Tabuk. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Ketika bumi terasa sempit bagi mereka padahal bumi itu luas. Jadi rahab maksudnya apa? Luas. Kemudian marhaban maksudnya selamat datang, ada kelapangan buat kalian. Marhaban bikum, marhaban. Ahlan wa sahlan, marhaban. Maksudnya selamat, ada tempat luas, silakan masuk dengan gampang. Maka ketika mereka mau dilemparkan, Abu Jahal dan teman-temannya mengatakan, la marhaban bihim. Tidak ada selamat datang bagi apa? Mereka. Tidak ada kelapangan bagi mereka. Innahum salun nar, mereka akan masuk dalam neraka, mereka akan dibakar. Rupanya ucapan Abu Jahal atau pembesar-pembesar tersebut didengar oleh fauj tadi yang masuk belakangan. Mereka dengar. Maka mereka membantah balik. Qalu bal antum la marhaban bikum. Justru kalian yang tidak ada selamat datang bagi kalian. Justru kalian yang tersiksa. Kalian ngejek kami, justru kalian jadi yang parah daripada kami. Antum qaddamtumuhu lana. Kalian yang telah menghadirkan bagi kami. Maksudnya di situ azab juga. Antum qaddamtumuhu lana, sama, tidak disebutkan secara lafal.
Tapi maknanya jelas. Antum qaddamtumuhu lana, kalian telah menghadirkan azab bagi kami. Gara-gara kalian kami terjerumus dalam neraka jahanam. Gara-gara kami ikut kalian, maka kalian masuk dalam neraka jahanam. Fa bi'sal qarar, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Maka saling bantah-bantahan di antara mereka. Itu yang Allah mengatakan, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap ada umat yang masuk neraka, dia akan memaki-maki sebelumnya, yang masuk sebelumnya. Mereka dahulu saling bersahabat antara pemimpin dan pengikut. Mereka dulu bareng-bareng, saling mencintai di antara mereka karena ada kepentingan bersama. Tapi ketika mereka masuk neraka, mereka saling berlepas diri. Istabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u. Ketika yang diikuti berlepas diri daripada yang mengikuti. Ketika yang mengikuti berlepas diri daripada yang diikuti. Mereka musuh-musuhan. Ya. Ya, mereka musuh-musuhan. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Yang saling berkasih sayang pada hari tersebut akan bermusuh-musuhan kecuali orang bertakwa. Orang bertakwa maka kasih cinta mereka semakin dalam. Adapun penghuni neraka tadinya bersamaan, temanan, main-main dulu di dunia bareng-bareng, sekarang musuh-musuhan saling menyalahkan di antara mereka. Maka yang masuk neraka belakangan mengatakan gara-gara kalian antum qaddamtumuhu lana, kalian telah membuat kami masuk dalam neraka jahanam, fa bi'sal qarar, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali, tempat tinggal. Qarar tempat mustaqir, tempat tinggal. Kemudian mereka tidak cukup sampai situ, mereka minta kepada Allah. Qalu rabbana man qaddama lana hadza fazidhu adzaban dhifan finnar. Ya Rabb kami, sungguhnya siapa yang menyebabkan kami masuk neraka jahanam gara-gara mereka ini? Fazidhu adzaban, maka tambahlah azab bagi mereka. Dhifan berlipat ganda finnar, di neraka jahanam. Mereka minta kepada Allah agar pembesar-pembesar ini yang menyesatkan kami agar diazab dengan pedih. Ada yang mengatakan perkataan mereka ini ya seakan-akan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diringankan. Seakan mereka mengatakan kan gara-gara mereka kami masuk ya Allah. Biarlah mereka diazab. Jadi masih ada secercah harapan yang mereka panjatkan kepada Allah dengan melampiaskan semua kesalahan kepada pembesar-pembesar. Marah-marah gara-gara kalian yang bikin masalah, kalian yang bikin kalian masuk neraka, kalian semoga azab kalian ditambah. Dengan harapan mereka dapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah mereka dapat keringanan? Jawabannya tidak. Karena mereka pun ikut pembesar-pembesar tersebut karena keinginan mereka. Tidak ada uzur yang bisa mereka kemukakan untuk menyelamatkan mereka. Tidak ada uzur. Oleh karenanya seperti Allah sebut dalam surat Al-Ahzab, Allah menyebutkan yauma tuqallabu wujuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Hari di mana wajah-wajah dibakar di neraka jahanam, maka penghuni neraka tersebut berkata, seandainya dahulu kami taat kepada Allah dan Rasulnya, berarti sudah tegak hujjah. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Ya Rabb kami, dahulu kami di dunia kami mengikuti pembesar-pembesar kami, pemimpin kami, ternyata mereka menyesatkan kami. Tapi apakah mereka disesatkan di atas kebodohan? Tidak, mereka sudah tegak hujjah, tapi mereka ikut hawa nafsu. Sehingga mereka mengikuti para pembesar tersebut. Buktinya mereka mengatakan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Seandainya dahulu kami ikut taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya wailati gimana? La takhadna rasulah sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya aku tidak menjadikan si fulan sebagai kekasih. Seandainya aku dulu mengikuti Rasulullah. Jadi tidak ada dimasukkan dalam neraka jahanam tanpa ditegakkan hujjah. Semua yang masuk neraka jahanam pasti sudah tegak hujjah di antara mereka. Jadi enggak ada alasan kami hanya ngikut, hanya ngekor, enggak. Kalian pun ngekor karena kalian milih. Kalian ngekor, kalian milih. Memang azabnya mungkin berbeda, tapi kalian tidak ada alasan, tidak ada uzur untuk selamat dari azab tersebut karena kalian ketika mengikuti, kalian mengikuti dengan ilmu. Kalian memilih mengikuti hawa nafsu meninggalkan syariat misalnya. Jadi
Meskipun mereka mengatakan, ya Allah gara-gara mereka tidak akan merubah kondisi. Ya. Kata Allah dalam surat Al-A'raf, hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzaban dhifan minan nar. Qala likullin dhifun walakin la ta'lamun. Wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadl fadzuqul adzab bima kuntum taksibun. Terjadi diskusi di antara mereka. Berkata yang masuk belakangan yaitu pengikut, ya Allah, ini mereka telah menyesatkan kami, tambahkan siksaan mereka berlipat ganda. Kata Allah, qala likulli dhifun, masing-masing ada adabnya. Yang masuk duluan ada adabnya, yang masuk belakang juga ada adabnya. Kemudian yang pembesar-besar membantah. Ya, fama kana lakum alaina min fadl. Tidak ada kelebihan kalian di atas kami. Kalian tidak lebih baik daripada kami, sama-sama buruk kita. Qala likullin dhifun. Kita sama-sama apa? Sama-sama buruk. Cuma kami bos, kalian anak buah. Tidak ada uzur bagi kalian. Maka kemudian mereka berkata, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asyrar. Mereka saling berkata di antara mereka, kenapa kita tidak melihat sekelompok orang yang dulu kita anggap mereka orang-orang yang buruk. Ini maksudnya pembicaraan antara pembesar-pembesar musyrikin, Abu Jahal dan yang lainnya. Sebagian ulama mengatakan mereka sedang mengejek mana Bilal, mana fulan, orang miskin dahulu. Mereka buruk, asyrar. Kasihan ikut Islam, akhirnya miskin, ribut sama keluarga, ribut sama tetangga, ribut sama bapak, sama adik, pisah suami istri, jadi miskin, terusir dari negerinya. Asyrar, kunna na'udduhum minal asyrar. Mana mereka? Kok kita tidak lihat di sini? Attakhadnahum sikhriyan am zagat anhumul absar. Dulu kita mengejek mereka sikhriyan, ya, ejekan. Sukhriya, ada riwayat dalam qiraat sukhriyan, ada sikhriyan. Apakah kita salah dulu mengejek mereka? Kita ngejek-ejek mereka, dan kebiasaan orang-orang musyrikin dahulu mengejek orang beriman. Innal ladzina ajramu, ya. Gimana? Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Orang-orang pendosa dulu suka mentertawakan orang beriman. Kalau lewat diejek-ejek, diejek-ejek. Seperti itu. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Sudah ngejek di depan ini, kalau pulang ke rumah ngejek terus, lanjut sifat mereka. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang-orang pendosa dulu ketika dunia suka mengejek, mentertawakan orang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau orang beriman lewat, mereka saling melirik, ngejek pakai isyarat. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Kalau mereka pulang ke rumah masih teruskan ngomong sama istri mereka, itu tadi ada orang yang ngejek enggak berhenti. Mereka bahagia dengan mengejek kaum beriman. Mereka mengejek. Jadi mereka mengatakan attakhadnahum sikhriyan. Dulu di dunia kita mengejek mereka, apakah kita salah mengejek mereka? Kok sekarang mereka enggak di sini? Kok enggak ada, kok cuma kita saja? Yang lain mana? Kenapa cuma kita doang di sini? Am zagat anhumul absar? Ataukah mereka ada di neraka cuma kita enggak lihat? Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ini adalah mereka yusalluna anfusahum bil muhal. Mereka sedang menghibur dengan diri mereka dengan suatu yang mustahil. Ya, mungkin mereka juga sama dengan kita, cuma kita enggak lihat. Ini menghibur diri. Gimana sama? Jadi mereka udah bingung. Orang masuk neraka, otak mereka enggak jalan sehingga mereka sudah bertengkar di antara mereka. Mungkin gara-gara itu yang lain kita dulu hina-hina semua surga. Mungkin ada, cuma kita enggak lihat. Jadi mereka menghibur diri mereka, ya. Menghibur diri mereka seakan-akan bahwasanya Bilal bin Rabah, kemudian Ammar bin Yasir dan yang lainnya semuanya di neraka bersama mereka, cuma kita enggak lihat. Amzagat anhumul absar, atau mata menyimpang tidak melihat mereka. Setelah itu Allah tutup paragraf ini berkata, inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlin nar. Ini adalah berita yang benar tentang pertengkaran di antara penghuni neraka. Ini salah satu, jadi penghuni neraka mereka bertengkar. Ini salah satu azab mental yang dirasakan oleh penghuni neraka jahanam. Jadi penghuni neraka jahanam diazab dengan dua model azab. Pertama azab secara fisik, yang kedua azab secara
mental. Azab secara fisik ya siksaan, makanan disiksa, dipanggang, dipotong, disiksa, di macam-macam. Azab mental juga banyak. Di antaranya mereka bertengkar, saling menyalahkan. Ini menambah siksaan bagi mereka. Orang-orang yang mereka ejek ternyata masuk surga, ini juga menyiksa mereka. Mereka diperlihatkan penghuni surga yang sedang bersenang-senang, tambah juga menyiksa mereka. Banyak siksaan mental yang mereka rasakan. Mereka minta dikurangi azabnya, ternyata ditambah azab. Kemudian mereka ternyata azab mereka abadi kalau mereka kafir. Sawa'un alaina sabirna ajazina am sabarna, ya, sama, tidak ada perbedaan. Mau sabar enggak ada perubahan. Percuma. Kalau di dunia sabar nanti akan hilang penderitaan tersebut. Kalau di neraka sabar percuma. Sampai hari selama-lamanya. Jadi sawa'un alaina ajazina am sabarna malana mim mahis. Sama saja. Mau sabar enggak ada faedahnya. Jadi siksaan-siksaan batin yang mereka rasakan menambah mereka semakin tersiksa. Ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tidak ada, demikian saja. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.